Jokowi ada nggak konfrontasi dengan partai politik? Nggak ada. Satu-satunya partai politik pada hari ini yang berbeda sikap dengan Pak Jokowi cuman PDI Perjuangan. Dan yang terpilih sebagai presiden adalah partnernya Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo. Nah, kalau saya melihat Pak Prabowo menggandeng PDI Perjuangan, kalau misalnya nanti PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan, justru itu malah makin jagain Pak Jokowi. Bukan kemudian karena dia ketemu dengan Bu Mega lalu meninggalkan Pak Jokowi, enggak. Kalau Pak Prabowo itu meninggalkan Ibu Mega, kawan-kawan, itu Prabowo ketemu Mega udah lama banget. Udah dari dulu-dulu. Kenapa belum ketemu sampai sekarang? Karena Pak Prabowo nggak mau ninggalin Pak Jokowi. Pada hari ini, kalau terjadi pertemuan Prabowo dengan Mega, bukan Prabowo yang berubah, Megawatinya yang berubah. Ini lantang nih saya katakan, Megawatinya yang berubah. Mega yang kemudian realistis. Mari kita bahwa situasi Pak Rey, saya tadi tidak menghentikan Pak Rey bicara. Ini mempertegas dulu. Jadi rencana pertemuan ini menurut Kodari diminta dan diinisiasi oleh Ibu Mega. Ibu yang 75% juga punya 1000. Dikit lagi Bang ya, dikit aja nih Bang ya, dikit Bang. Bukan tadi. Pemerataan desa, ya kan? Nah, desa mandiri naik dari 174 di tahun 2016 menjadi 11.000 di tahun 2023. Ya, desa maju dari 3.000 naik jadi 23.000. Desa tertinggal turun jauh dari 33.500 jadi 7.000. Desa sangat tertinggal turun dari 13.000 menjadi 4.600. Happy nggak orang-orang di desa ini yang kualitas desanya jadi naik? Yang status desa tertinggalnya jadi turun? Happy Pak. Ya saya percaya. Iya. Jadi ya, bahwasannya teman-teman punya alam pikiran mengatakan bahwa Jokowi ini nggak bagus, ini yang terburuk. Itu kan alam pikiran teman-teman yang memang punya posisi politik atau evaluasi politik yang memang negatif kepada Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain banyak juga yang punya pandangan dan punya evaluasi yang positif mengenai Pak Jokowi. Nah itu jangan dinafikan. Buku Fafa yang sekarang sudah dibikin lagu itu harus masuk penjara. Gara-gara kamu maki-maki presiden terpilih kan? Oleh sebab itu masih ada waktu tersisa buat Bang Hodori dan kawan-kawan yang loyal kepada Jokowi. Waktunya sudah habis. Game over. Datang tanggal 14 Oktober dengan jiwa yang besar, dengan langkah yang tegak. Selama ini kita salah, terlanjur memilih seorang yang sangat munafik, sangat pembohong. Dan selamat tinggal Jokowi, selamat datang Prabowo Subianto. Jadi Kodari diundang di tanggal 14. Saya undang terbuka. Saya undang terbuka. Karena kebetulan saya panitia pelaksana dengan Bang Mas Ari dan tokoh-tokoh. Ada 370 tokoh Bang Udori. Udah, ini malam kesempatan terakhir untuk mengatakan hilaf politik menjadi apa namanya, kembali ke jalan yang benar. Begitu Bang. Cukup. Mengatakan gue itu yang usung 3 periode. Ya, kata Kodari itu. Tetapi dijamin sama presiden. Dong jelas-jelas Ibu Mega yang ngerti nggak benar itu 2 periode, saya tolak. Kalau presiden yang dimaksudkan 3 periode itu adalah Pak Jokowi, dia yang justru pertama kali mengatakan, hei Kodari, berhenti mengkampanyekan 3 periode. Kalau tidak, saya tendang kau dari istana. Kan begitu mestinya. Ibu Mega yang nggak tersangkut dengan kekuasaan itu saja berdiri di depan, saya tolak 3 periode. Karena itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi kalau kita menyebut bahwa di belakang 3 periode itu ada namanya Pak Jokowi, tidak berlebihan juga, wong dia biarkan kok. Ketua partainya aja melarang, saking melarangnya beda jalan tuh, bisa jalan sekarang. Nah itu dia, demi hasrat memajukan keluarganya, dia bisa kok meninggalkan orang yang membesarkannya. Dan itu yang dilihat orang setahun terakhir ini, bahwa Pak Jokowi sedang tidak bekerja bagi bangsa dan negara, lalu ia bekerja untuk keluarganya.
agar bangsa ini tenang, pemerintahan baru juga berjalan baik. Ini dari keluarga Joko Widodo itu untuk meminta Gibran mundur. Karena kalau ini dipaksakan Bung Edi kemudian diimpeach, dasarnya ada kejiwaan, maka negara hanya dua pilihannya. Membawa orang ini karena melakukan kebohongan ke penjara, atau kalau terbukti sakit jiwa membawa ke rumah sakit jiwa. Hanya dua itu pilihannya. Nah tinggal keluarganya ini mau memilih itu apa tidak. Karena kalau kita biarkan keributan politik ini membuat pemerintahan ke depan ini kontraproduktif. Jadi memang harus ada yang meminta dia yang mundur. Kalau dimundurkan itu dampaknya besar. Karena negara kalau tahu orang ini memiliki sakit jiwa harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Tidak bisa lain. Kalau dibiarkan berarti negara menelantarkan orang yang berpenyakit. Ya jadi konteksnya bukan hanya sekedar perbuatan tercela atau tidak tercela. Saya bilang sih mudah untuk membuktikan perbuatan ini tercela atau tidak tercela. Kita lihat aja perbuatannya banyak dicela apa enggak. Kalau banyak dicela berarti perbuatan tercela. Nah sementara soal kebohongan itu kan kalau itu terbukti Fufuafa itu milik Gibran, berarti kan dia membuat dua perbuatan tercela. Pertama melakukan perbuatan tercela, kemudian berbohong, membantah. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan cuplikan video sebelumnya. Tentu ini menjadi sebuah pelajaran baru kepada kita dan sekaligus pemahaman yang bisa kita lihat ya. Dan kita bisa mengetahui bagaimana kejadian-kejadian polemik-polemik politik dan juga hal-hal yang mengenai pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Tentu berbagai perspektif yang berbeda-beda bermunculan dari kalangan masyarakat, terutama pada pengamat politik, para politisi, dan macam-macam lainnya ya, yang membahas mengenai Gibran. Nah, Gibran ini adalah putra sulung dari Pak Jokowi, yang dimana sebagai calon wakil presiden terpilih ya, sudah wakil presiden terpilih dan bakal dilantik 20 Oktober, kurang lebih 10 hari lagi dari sekarang ya. Gak terasa juga Gibran jadi wapres nih, anjay, nyala ya. Nah, tetapi teman-teman, ada potensi-potensi yang saya dengarkan Gibran berpotensi batal dilantik. Dan nantinya Gibran, sebelum dilantiknya Gibran, nanti terlebih dahulu Prabowo dilantik agar nanti diberikan wewenang untuk memilih setidaknya 2 nama untuk dijadikan sebagai pendamping Prabowo di masa pemerintahannya di 5 tahun ke depan. Nah, apakah benar Gibran bakal batal dilantik? Apakah tidak? Dan kebetulan kemarin sempat ada viral akun Kaskus Fufuafa ya, yang menyerang presiden terpilih kita Prabowo Subianto. Dan tidak hanya itu, banyak juga artis-artis dan hal-hal macam lainnya yang mungkin teman-teman juga sudah melihat dan mendengarkannya. Nah, tetapi tidak terkait dengan Fufuafa, Gibran terancam batal dilantik karena alasan ini ya. Jadi ini alasannya. Coba kita lihat ya. Ini saya kutip dari redaksi ya, dari kabar aktual. Nasib Gibran akan diputuskan pada Kamis ya, hari ini 10 Oktober 2024. Menurut jadwal hari itu Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta akan membacakan putusan atas gugatan PDIP yang mempermasalahkan KPU menerima Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta, gugatan PDIP terhadap KPU terregister ya dengan nomor perkara 133/G/TF
TF 2024 PT UN Jakarta. Ya, keputusannya akan dibacakan pada tanggal 10 Oktober. Jadi hari ini ya. Tapi putusan itu belum saya dengarkan ya, belum saya ikuti sejauh ini. Per hari ini mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Apakah benar Gibran batal dilantik atau bagaimana? Kita akan coba nanti bahas di video selanjutnya saja. Nah, kemudian di sini putusan itu akan menentukan nasib Gibran sebagai cawapres. Dalam satu permohonan, penggugat meminta tergugat untuk mencabut dan mencoret pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai capres-cawapres terpilih. Ya, kalau capresnya sih mungkin susah ya untuk diganti. Tetapi jika hanya cawapresnya saja, itu boleh-boleh saja. Karena nanti ketika Prabowo dilantik, beliau akan diberikan wewenang untuk memilih yang nantinya akan mendampinginya lalu dilantik di MPR. Ya, seperti itu yang saya ketahui. Kalau salah silakan koreksi. Nah, kemudian memerintahkan tergugat untuk mencoret pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran ya sebagai calon dan wakil presiden terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana tercantum pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 360 tahun 2024 bunyi gugatan perkara. Dan di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Tim kuasa hukum PDIP telah meminta agar PT UN tidak melakukan pembiaran atas permasalahan tersebut. Mereka mempermasalahkan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI karena menerima Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres. Nah, jadi tetap mengungkit ya, bukan mengungkit juga ya. Hanya saja persoalan-persoalan pada saat pencalonan Gibran pada saat itu di mana kalau kita melihat memang secara usia beliau seharusnya tidak dapat berkontestasi. Tetapi kalau kita melihat perkembangan situasi yang terjadi pada saat itu di mana ada paman Gibran di sana sebagai ketua MKMK gitu ya, Anwar Usman. Sehingga ketika pada saat putusan itu diketuk palu ya di MK pada saat itu dengan perubahan gitu ya, semacam ya oke lah usianya tidak mencukupi, tetapi minimal pernah menjabat sebagai kepala daerah. Ya seperti itulah kurang lebih inti poin bunyi putusan 90 tahun 2023 itu. Nah, kemudian di sisi lain kita melihat bahwa kenapa KPU menerima pencalonan Gibran. Nah, seperti itu. Dan lebih itunya lagi ya, lebih pertanda bahwa Gibran itu memang seharusnya bisa diganti atau bisa tidak batal dilantik gitu ya. Anwar Usman memang langsung diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua pada saat itu. Dan KPU kalau nggak salah kena warning atau apa gitu ya, peringatan lah pokoknya. Jadi artinya melalui putusan-putusan itu ada putusan yang memang sudah sangat fatal. Adanya suatu tindakan yang sangat fatal sehingga Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya. Sehingga KPU kena adanya semacam peringatan gitu ya. Dan inilah yang terakhir di gugatan PDIP ya, gitu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi nanti bukan tentang Gibrannya lagi, bukan tentang MK-nya lagi, tetapi tentang kenapa KPU menerima Gibran sebagai cawapres. Nah, itu nanti gugat aja. Jadi yang diperdebatkan juga sampai sekarang itu ya potensi-potensi Gibran batal dilantik gitu ya. Tetapi yang kita lihat memang sejauh ini yang namanya politik pasti banyak dinamika, pasti banyak pro dan kontra. Tetapi bagaimana kita dapat berpikiran positif saja terkait hal-hal yang terjadi di bangsa dan negara ini. Tentu kita tidak ingin negara kita ini berantakan, negara kita amburadul dan makin kacau ya. Kita sangat ingin sekali memiliki pemimpin yang memang memiliki pengalaman yang mumpuni, memiliki pengalaman yang memang
sudah bisa teruji dan terjamin. Tidak hanya sekedar anaknya presiden gitu ya. Kita tidak semacam tidak meragukan Gibran, tidak sama sekali. Tetapi Jokowi sendiri pun pernah menyebutkan bahwa Gibran secara usia saja tidak mencukupi usia untuk maju berkontestasi. Pengalamannya pun hanya sebagai wali kota Solo dan harus benar-benar masih banyak belajar dulu lah. Harus benar-benar matang dulu baru bisa maju. Kurang lebih seperti itulah yang saya kutip dari penyampaian Pak Jokowi. Saya lupa tahun berapa, pokoknya di beberapa tahun yang lalu lah. Lebih tepatnya seperti itu. Dan lagi pula kalau kita mengingat penyampaian Pak Jokowi dulu ya, yang menyebutkan anak-anaknya tidak ada yang doyan politik, yang nggak ada yang ikuti beliau. Tetapi kita lihat sekarang, ya Gibran berhasil jadi wali kota Solo, sekarang sudah jadi cawapres, dan Kaisang jadi ketua umum partai PSI. Meskipun banyak kasus-kasus yang dibuat seperti itu ya, seperti Gibran naik private jet ke Amerika Serikat, seperti akun Kaskus Family Gibran, adanya semacam pelanggaran etik di MK dan lain-lain. Itu memang timbul ya selama pesta demokrasi ini, itu muncul ya. Jadi harapan kita ke depannya, apapun nanti keputusannya, biarlah itu menjadi keputusan yang baik dan keputusan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu, tanpa memandang siapa di atas, siapa di bawah, tapi putuskan itu melalui dan berdasarkan hukum yang berlaku, dan keputusan itu sebagaimana mestinya diputuskan. Apakah memang harus dibatalkan pelantikannya, apakah secara sah Gibran dan dapat dilantik, nanti itu tergantung bagaimana putusan dari pengadilan tata usaha negara. Bagaimana menurut teman-teman atau pendapat Anda? Silakan sampaikan saja di komentar pada video ini, agar nantinya kita dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan, tidak bermaksud mengungkit masa lalu, memprovokasi, apalagi dituduh sebagai buzzer politik. Itu sama sekali tidak ada. Kita hanya masyarakat biasa, hanya bisa menyampaikan, menyuarakan, meskipun kita tidak dapat untuk memutuskan. Itu saja intinya. Di Larang Bogor, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.